فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membaca keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang sangat bagus terkait inti dari bab yang kita pelajari ini, bab yang ke-6. Naam, yang pemahaman bab tersebut berporos pada pemahaman seorang terhadap perkara sebab. Nah, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menetapkan akibat-akibat sesuai dengan sebab-sebabnya. Akan tetapi, nah, juga untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Nah, tidak mesti setiap sebab itu bisa membuahkan akibat. Agar para hamba tahu bahwasanya semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar hamba tahu bahwasanya bergantung serta berserah diri dan bersandar itu hanya pantas diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita lewati perincian ikhwan menggantungkan gelang-gelang, menggantungkan kalung, memakai gelang-gelang karena halqah. Halqah itu asalnya yaitu sebuah semacam gelang, cincin yang mereka gunakan, biasanya digunakan di lengan-lengan akhwan pada masa jahiliyah. Nah, gelang yang digunakan di lengan untuk tolak bala. Masa juga semua yang semisal dengan itu dari cincin yang dipakai untuk tolak bala. Nah, dan khayt, tali-tali yang diikatkan untuk tolak bala. Terkadang pada sebagian orang yang masih memiliki keyakinan khurafat, punya anak bayi ada ditalikan di tangannya dengan tali. Nah, ada tujuannya untuk tolak bala dan seterusnya. Nah, telah kita lewati hukumnya bagaimana, perincian hukum dalam masalah ini. Indak Hamzah Cirebon. Tema hukum asal dalam masalah ini syirik asghar, yaitu ketika meyakini bagaimana. Karena mayoritasnya memang mereka niatannya seperti itu. Bahwasanya hal-hal tersebut sebagai sebab, ya. Ketika dia meyakini, nah, hal-hal itu hanya sebagai sebab tertolaknya bala atau terangkatnya bala. Kenapa masuk kategori syirik? Padahal dia masih meyakini bahwasanya yang menolak bala, mengangkat bala itu Allah. Dia meyakini itu, tapi sebabnya dengan menggantungkan tali-tali tadi, memakai kalung tersebut, memakai gelang tersebut. Nah, ini diingat-ingat.
Ya, masuk kategori syirik asghar. Kenapa? Karena dia telah menjadikan hal-hal itu sebagai sebab, padahal hal tersebut bukanlah sebab baik secara syar'i maupun qadari. Maka dikategorikan syirik asghar. Ittikhadhu ma laisa bisababin sababa. Naam, hukumnya syirkul asghar. Ini hukum asalnya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, baik itu sebab syar'i maupun qadari, tidak masuk itu. Maka hukumnya syirik asghar. Apa hubungannya? Pakai apa? Pakai kalung dari tali tertentu, misalnya harus dari tali rotan misalnya. Ini bisa jadi apa? Sebab orang-orang kepincut misalnya, orang-orang pada ngikut. Atau jadi sebab laris dagangannya. Nah, ini sama tidak ada hubungannya. Kapan bisa terjatuh dalam syirik akbar sekarang? Tarik. Nah, ahsanta. Masuk kategori syirik akbar apabila dia meyakini jimat-jimat itulah yang bisa menolak atau mengangkat bala. Ini harus dibedakan ya. Nah, sekarang ikhwan, permasalahan berikutnya yang juga jangan sampai salah paham. Nah, dikategorikan syirik asghar tadi ketika memang secara syar'i dan secara qadari hal tersebut tidak ada hubungan sebab akibat. Cuma terkadang pada sebagian benda, ikhwan, berdasarkan penelitian memang benda ini memiliki efek, misalnya karena dia magnet atau memiliki sifat dingin ketika diletakkan di pergelangan tangan atau di pinggang, menjadi sebab rematik hilang misalnya. Seperti terkadang ditanyakan apa gelang apa itu namanya? Blackjack, cat. Pokoknya gitu. Ya. Kalau memang berdasarkan secara medis ada efeknya karena memang unsur partikel yang ada pada benda itu, memiliki sifat memiliki sifat tertentu. Baik itu dinginkah atau ada getaran magnet padanya sehingga ketika dipakai sebagai pelancar darah, maka dia masuk syirik tidak Mukasya? Tidak. Kenapa? Karena sebab itu sebab yang diterima berdasarkan qadari. Paham? Ya, harus paham di sini. Penetapan sebab itu. Kalau sebab itu masuk secara syar'i, maka berarti boleh. Demikian pula kalau sebab itu diterima secara qadari berdasarkan penelitian, berdasarkan percobaan ternyata memang punya efek. Maka efek yang ditimbulkan oleh sebab itu diterima. Diistilahkan dengan sabab qadari. Taib. Sekarang kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ayat ini akhwanifillah kelengkapannya yaitu di ayat yang ke-38 dari surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin tersebut, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka sungguh mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan itu semua.
Kemudian Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Ya, karena mereka meyakini Allah yang menciptakan. Sekarang dihujat, ditegakkan hujah atas mereka. Qul, katakan wahai Nabi, afara'aitum. Nah, ini juga ketika kita dapati kalimat-kalimat seperti ini, ikhwan, afara'aitum. Nah, asalnya kan istifham untuk ru'yah. Nah, tapi maknanya yaitu akhbiruni. Nah, akhbiruni. Ini penafsiran dengan lazimnya. Taib, karena apa? Karena seorang yang melihat maka dia akan mengkhabarkan. Jadi, qul afara'aitum, katakan wahai Nabi, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kabarkanlah kepadaku. Itu maksudnya. Kalau kalian mendapati kalimat-kalimat seperti ini, mengartikannya sebagaimana disebutkan tadi. Afara'aitum maknanya apa? Akhbiruni. Yaitu kabarkanlah kepadaku ma tad'una min dunillah, apa-apa yang kalian ibadai selain Allah. Nah, ma di sini berarti apa? Mausulah, ya kan? Menduduki kedudukan nasab sebagai apa? Sebagai maf'ul awal. Nah, dari ra'aitum. Kemudian maf'ul tsaninya jumlah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Katakanlah wahai Nabi, kabarkanlah kepadaku tentang apa-apa yang kalian ibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diriku kemandaratan, apakah sesembahan-sembahan itu mampu untuk menyingkapnya? Ini. Baik. Kemudian sebaliknya, au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Ataukah tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diriku untuk Allah memberi rahmat, apakah sembahan-sembahan itu mampu untuk menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sampai kepadaku? Tentu mereka akan menjawab apa? Tidak. Nah, tidak. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala untukku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal. Nah, maka bagus kalau apa? Kalau dihafal satu ayat penuh, ikhwan, walaupun pendalilan yang diinginkan sebagaimana yang disebutkan dalam matan. Berarti intinya pada ayat ini, ikhwan, hujatan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, padahal perkara-perkara tersebut tidaklah mampu menimpakan kemandaratan, tidak mampu juga memberikan kemanfaatan. Ketika yang menyembah tertimpa madarat, tidak mampu mengangkatnya. Ketika yang menyembah meminta agar dilindungi dari suatu petaka, mereka juga tidak mampu untuk mencegahnya. Taib. Dan ma tad'una min dunillah, tad'un, mencakup dua jenis doa, baik itu doaul ibadah maupun doaul masalah. Karena doa secara syar'i, ikhwan, terbagi menjadi dua, doaul ibadah dan doaul masalah. Doaul ibadah yaitu semua jenis peribadatan yang dilakukan oleh hamba. Kenapa masuk kategori doa? Dikarenakan pada setiap ibadah yang dilakukan hamba mesti terkandung padanya harapan agar agar diterima dan harapan agar mendapatkan pahala. Makanya terkandung padanya permintaan. Sehingga semua jenis ibadah masuk kategori doa.
walaupun tidak secara langsung dia dia memohon pada Allah. Kenapa? Kalau ditanya bagaimana jawabannya tadi? Kenapa indaka ibadah? Nah, karena setiap orang yang beribadah mesti dalam ibadahnya berharap untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang kedua namanya doaul masalah. Ini jelas, doaul masalah, doa yang memang secara tegas si hamba itu memohon kepada Allah. Nah, kepada doa jenis kedua inilah yang banyak diarahkan istilah doa ketika disebutkan secara mutlak. Ketika kita berbicara tentang masalah doa, maka langsung biasanya arah pikiran kita dan benak kita mengarah kepada doaul masalah, yaitu doa yang memang si hamba itu secara tegas menyatakan permohonannya dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini ma tad'una min dunillah ini mencakup kedua-duanya, yaitu segala sesuatu yang kalian sembah, kalian mintai hajat-hajat selain Allah. Jika mereka itu atau jika Allah menghendaki kemadaratan, maka mereka tidak akan mampu menyingkapnya. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat kepada hamba, maka mereka itu pun tidak akan mampu untuk menolaknya. Maka yang demikian, pantaskah diserai peribadatan? Pantas tidak, Akmal? Tidak pantas. Naam, tidak pantas. Dan makna kul hasbiyallah, hasbiyallah ay kafini. Al-hasb bermakna kifayah, kawan. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Naam, hasbi Allah. Berarti hasbi sebagai apa? Mubtada, Allah lafdzul jalalah sebagai khabarnya. Naam. Ini i'rab yang lebih bagus. Naam, hasbi sebagai mubtada dan apa? Lafdzul jalalah sebagai khabarnya. Dan sebagian pengi'rab membalik ikhwan bahwasanya hasbi itu sebagai khabar dan apa? Allah sebagai mubtada. Allahu hasbi. Naam. Dan yang rajih, naam, sebagaimana disebutkan tadi, hasbi mubtada'nya, Allah khabarnya. Kenapa? Karena asalnya adalah ada mutaqdim wa ta'khir. Asalnya ada apa? Pengedepanan sesuatu yang diakhirkan dan pengakhiran yang dikedepankan. Asalnya mubtada ya di depan. Taib. Kemudian pada perkataan hasbiyallah, di situ terdapat pembatasan, ikhwan. Kecukupan itu hanya apa? Hanya Allah yang memberikan. Dalam artian cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Taib. Sehingga makna hasbi Allah, la hasbali illallah. Naam, la hasbali illallah, tidak ada yang memberikan kecukupan untukku kecuali Allah. Berbeda kalau kita i'rab dengan makna Allahu hasbi, Allah lah yang mencukupiku. Ini kurang apa? Kurang, penekanannya kurang. Taib, tidak terkandung padanya makna hasr. Nah, inilah bagusnya kawan seorang memahami lughah dengan bagus. Ternyata beda cara mengi'rab, walaupun secara nahwu betul ya kan? Secara nahwu betul. Boleh di'irab mubtada, boleh di'irab sebagai khabar. Tapi secara makna, secara balaghah, tentunya untuk Al-Qur'an kita pilihkan makna yang paling kuat yang terkandung di dalamnya. Baik. Jadi hasbi Allah, i'rabnya bagaimana tadi? Ilhan.
Hasbi sebagai mubtada'nya. Nah, coba baru belajar tadi tentang apa yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nah, di i'rab lengkap. Nah, barakallahu fikum. Hasbi mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla al-ya'il mutakallim. Mana amiduhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Baik. Kemudian ya na'am dhamir atau ya mutakallim fi mahalli jarin mudhafun ilaih dan Allah sebagai khabar. Na'am. Hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Demikian pula pada jumlah ini ikhwan terdapat penekanan dan terdapat hasr, yaitu hanya kepada Allah lah al-mutawakkilun yatawakkal. Orang-orang yang bertawakal itu menyandarkan perkaranya. Kesesuaian ayat ini sangat jelas dengan bab ikhwan, yaitu bahwasanya ayat ini menekankan bahwa berhala-berhala tersebut tidaklah bermanfaat bagi para penyembahnya. Tidak bermanfaat dalam upaya mendapatkan kemanfaatan atau dalam upaya menolak kemandaratan. Sehingga itu bukan sebab yang syar'i, bukan pula sebab yang qadari. Nah, maka tidak pantas diarahkan permohonan-permohonan dan harapan-harapan kepada mereka. Baik. Sehingga dikiaskan dengannya segala sesuatu yang bukan merupakan sebab syar'i maupun sebab qadari. Maka ketika menjadikan sesuatu yang bukan sebab kok sebagai sebab, dikategorikan syirik, dikategorikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendalilannya akhwan. Nah, dan ini menunjukkan apa? Mendalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam mengambil istinbat. Padahal ayat ini asalnya tentang syirik akbar, ya tidak? Ayat terkait syirik akbar, dan bab kita akhwan hukum asalnya adalah syirik asghar. Dari sisi mana? Dari sisi sama-sama apa? Pendalilan dengan ayat itu dari sisi sama-sama apa? Mengambil suatu sebab yang tidak syar'i, tidak pula apa? Bisa ditetapkan secara qadari. Nah, karena berhala-berhala itu bukan sebab yang bermanfaat, maka dikiaskan juga dengan semua hal yang itu dijadikan oleh manusia sebagai sebab padahal bukan sebab, maka dikategorikan syirik, walaupun berbeda tingkat keparahan syiriknya. Ada syirik yang akbar, ada syirik yang asghar. Taib. Kemudian pendalilan yang kedua atau istinbat kedua diambil dari lafaz hasbiyallah ya kawan. Karena padanya penyerahan kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab-sebab yang ditetapkan tersebut. Nah, makanya berarti pada ayat ini istinbatnya dari dua sisi. Sisi yang pertama tadi, sisi yang kedua dari lafaz hasbiyallah. Nah, seorang muwahhidin hendaknya apa? Menjadikan perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Baik. Mungkin itu dulu. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.